Lain kali kalau ada musik jogetnya jangan terlalu kenceng, ntar meja saya jatuh nih retak gimana coba? Oh gede banget kali saya Pak, joget aja nggak boleh bikin meja Bukan retak. apa-apa, ini kan meja, aduh ini baru banget nih. Coba ini, Obe mana Obe sih? Ini air putih, nggak ada kopi apa? Nggak usah, jangan deket, jaga jarak. Nggak, ini Obe-nya mana Obe? Pokoknya ini pulpen segala macam nggak ada. Bapak kemarin baru mencat OB. Hah? Bapak kemarin baru mencat OB. Masukin lagi biar saya pecat lagi. Gimana ceritanya Ini pokoknya Obe masuk Ini sombong banget sih. Nah, Baru ini kopi dikit. Aduh. Ini kenapa Obe-nya pakai begini, kemarin pakai rok? Namanya juga OB. OB office boy, masa pakai rok. Oke, itu ya. Oke. Nah, Bapak kenapa sih sombong banget? Iya Baru kan? jadi host 2 hari aja sombong banget. Baru punya meja kerja aja sombong banget. Oh iya dong, kita punya meja kan harus bangga, punya kursi. Orang rebutan dapetin kursi, dapetin meja juga rebutan. Bapak udah dapet kursi, waktu itu Bapak kabur dari kursi. Jadi kalau misalnya duduk di meja itu artinya bos. Bos dong. Jadi kalau bos boleh songong. Boleh sombong. dong, boleh dong. Pak, Bapak Udah punya tahu meja. nggak? Kenapa? Bapak baru jadi host 2 hari. Jaga jarak sama meja saya. Bapak tahu nggak? Bapak sombong banget jadi Nggak usah jauh-jauh. pantesan aja disuruh pergi dari meja. Bapak jangan sombong. Ada Pak Menteri yang nggak perlu pakai meja, nggak merasa dirinya bos, tapi kerjanya bagus, nggak pakai merintah-merintah. Kalau ada menteri seperti itu hebat. Nggak mungkin ada. Beneran ada, Bapak nggak percaya? Saya panggil ya Pak ya. Coba Ini cewek. ada Bapak Erick Thohir. Ayo. Pak silakan masuk Pak. Selamat datang Niki, Pak. gimana? Sehat-sehat? Silahkan. Sehat, Pak. Ayo. Assalamualaikum, Pak. Salam. Ngapain? Hah? Emang Pak, apa? ini sombong banget Pak. Baru punya meja aja merintah-merintah Pak. Obi dipanggil-panggil, dipecatin Pak. Enggak, Pak. Sombong banget Pak. Itu mah disuruh Pak acting tuh, Pak. Coba. Pak, silakan duduk, Pak. Ya, Apa kabar, Pak? alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah. Pak, ini bener nih. Saya baru tahu soal dari Gracia. Emang bener Bapak nggak punya meja, Pak, di kantor? Ya mejanya bukan meja seperti ini. Ah, Meja biasa, meja panjang. meja panjang. Oh. Karena ya nggak tahu kebiasaan. Mhm. Karena kalau meja ini kan pemikirannya tuh gimana ya? Seperti seseorang mesti menghadap kita. Berarti secara pembicaraan udah Beda. ada atas dan bawah. Tapi kalau di meja besar seperti meja rapat atau meja panjang seperti itu, kita lebih sangat terbuka karena kita semua sejajar. Oke, berarti tujuannya supaya atasan dan bawahan tidak kaku, tidak kagok, seolah tidak ada jarak untuk bisa lebih kreatif lagi. Ya. Ya, luar biasa. Betul, Dan itu Pak, nggak ada meja seperti ini dalam arti meja bos dan segala macam itu di semua pekerjaan Bapak berarti? Ya karena filosofinya tadi, saya percaya kita bisa sukses itu karena kerjasama. Tetapi tentu sebagai pimpinan ya kita mesti punya leadership dan arahan yang jelas. Dan filosofi meja itu penting karena saya rasa sampai sekarang itu yang sangat terasa. Betul. Ya, karena kita sama mejanya, tidak ada kursi khusus, tidak ada kursi apa ya, lebih suasananya lebih enak lah. Betul. Gitu. Bicara soal pemimpin, Bapak segalak apa Pak sebagai pemimpin? Saya galak kalau hasilnya tidak kelihatan. Cuman kalau kesehari-harian saya rasa saya jarang marah. Ya sangat akomodatif. Cuman kalau ada kerjaan yang nggak selesai, biasanya saya ya. Marahnya Bapak kayak apa sih, Pak? Penasaran saya nggak marah. Nah, kalau saya kan gitu marah kalau lagi emosi banget. Gitu ya kayak begini. Ya Pak. saya rasa ada. Marahnya saya ada tahapan. Biasanya tentu ketika kita kasih kesempatan sekali tidak bisa, 2 kali tidak bisa, ya kita sebagai pimpinan ya mungkin marahnya salah satunya ya harus mengganti orang tersebut, ya kan? Tegas berarti Pak ya, bukan galak ya, tegas. Bukan. Kebayangnya itu adalah pada saat bersih-bersih nih Pak. Itu kan ada, saya baca di media Pak Erick sedang bersih-bersih. Saya sempat karena bacanya selewat tuh bersih-bersih gimana nih Pak? Yang ngepel, nyapu. Ya bersih-bersih begini, bahwa tentu transformasi BUMN kalau mau sukses itu kan mesti ada dasarnya. Siap. Dasarnya yaitu transparansi. Semua itu kalau terbuka, transparan pasti lebih enak. Betul. Lalu akuntabilitas, semua ada hitungannya.
Yang terakhir profesionalisme. Profesionalisme. Nah kalau ini kita dasari dengan 3 hal ini, ya bersih-bersih yang kita lakukan ada fondasinya. Ada fondasinya. Bukan karena bersih-bersih suka dan tidak suka. Betul. Saya rasa tidak bisa lah kita pemimpin melihat oh ini dekat sama kita, ini yang diberi kesempatan. Nah karena itu kita juga punya KPI yang jelas. Yaitu kita apa sih? Kita tegaskan kepada tim yang ada di BUMN, mana fokus bisnisnya. Nah di fokus bisnis itu kita bisa punya tolak ukur. Dan hasilnya ada, yaitu apa? Ya dividen. Dividen buat siapa? Buat negara, di mana hasil dividennya bisa dipakai buat kepentingan masyarakat itu sendiri gitu. Kemarin terakhir saya dengar yang Garuda juga dibersihin. Terus apalagi Pak yang sekarang lagi dibersih-bersihin apa Ya, Pak? saya rasa gini, konotasi bersih-bersih itu kan memang bagian dari tadi komitmen transformasi yang berlandaskan 3 hal tadi. Ya. Nah sekarang kita juga sedang mulai melihat mengenai subsidi. Ya subsidi yang selama ini, mohon maaf, ini kita nggak suuzon atau menuduh siapa-siapa. Subsidi ini kan ke depan harus tepat sasaran. Langsung aja ke rakyatnya. Kenapa harus melalui BUMN? Kan bisa langsung. Betul. Nah dengan itu juga dengan data yang baik, subsidi itu bisa langsung terlaksanakan. Betul. Nah sekarang ini kadang-kadang banyak data-data yang mungkin tidak sinkron. Sehingga gray area atau daerah abu-abu itu yang mengakibatkan bisa salah sasaran. Nah bagaimana sekarang kita harus berpikir positif, salah sasarannya ini harus kita perkecil. Supaya program pemerintah langsung dirasakan kepada rakyatnya. Betul. Nah BUMN tentu kita harus membantu ya dengan infrastrukturnya. Makanya program yang fondasi yang kita pentingkan di BUMN tentu bukan hanya sistem dengan apa, yang paling penting kan hati. Betul. Makanya kita selalu bilang akhlak. Yang utama akhlak itu penting gitu. Ini kan berdasarkan survei dari Indobarometer, katanya aksi bersih-bersih Bapak inilah yang akhirnya Bapak dapat penghargaan, betul ya Pak? Sebagai menteri terbaik katanya dari Indobarometer. Oh itu gimana perasaan Bapak? Ya saya rasa penghargaan itu ya harus kita apresiasi. Tetapi kita mesti ingat kan waktu kita dapat penghargaan itu bukan karena kita. Karena tim kita. Betul. Pujian itu justru racun, kritik itu obat. Tuh, madu lah ya. Ya, dan tadi kalau kita mohon maaf di posisi yang baik, ya selalu dipuji-puji. Biasanya ego kita makin tinggi. Makin tinggi. Akhirnya malah kita tidak mendengarkan orang lain, tidak bisa bekerja sama. Ya, nah ini yang saya rasa penting bagaimana seorang pemimpin sendiri harus punya kekuatan leader sebagai teamwork. Tapi aku penasaran nih, sebagai seorang menteri yang sibuk, yang suka mobile kesana sini, apa sih yang kira-kira selalu Pak Erick Thohir bawa di sakunya? Jangan kemana-mana, tetap di Talk Show with BHM. Di Talk Show with BHM. Betul, dan masih dalam rangkaian ulang tahun TV One. Tadi ada tantangan apa? Apa aja yang ada di saku Bapak kalau lagi kerja? Coba kalau di Pak Erick apa Pak? Cuma ini. Mohon maaf, apa tuh? Handphone aja. Nggak ada yang lain Pak? Nggak ada. Bener, Dompet Pak? juga Nggak ada, bawa. Pak. Serius, Dompet Pak? juga nggak ada, Pak. Dompet juga nggak bawa, Nggak Pak? bawa. Yang bayarin siapa Pak? Ya kan soalnya kan kalau makan sekarang dengan COVID ini ya di rumah. Oh, di rumah ya? Iya. Berarti zaman COVID gini saya nggak mau jalan sama Bapak. Bicara basket. Ini kebetulan katanya, ini hoax apa bukan nggak tahu. Pak Erick itu jago main basket. Oh ya, pas Dulu. banget basket sama Dulu. ringnya bisa nyatu gitu ya? Mana ring? Itu dong Pak, gimana Pak kalau main basket Pak yang muter-muter gitu Pak? Ah itu makanya pengen Nah, itu ngetes. susah itu. Bolanya dong yang muter, bukan orangnya. Coba Pak, bisa Pak? Saya muter nggak bisa sih, cuman coba. Aduh nggak bisa. Sudah. Kalau main bener bisa. Oh. Coba Pak, bisa rebut. Pak Indri, rebut bola dari saya. Rebut. Apa lo? Sekarang Bapak Pak. Ayo Pak, rebut Pak. Ya, ambil Pak. Oh ini beda. Anaknya pilih kasih ya. Anaknya pilih kasih. Tapi bener. Tuh kan nggak bisa kan? Saya ngerebut. Nah, tuh. Mana? Itu di situ, kenapa nanya gue? Kita passing Pak. Oh, maaf Pak. Gitu sih. Oh masih bisa. Aduh. Pak, emang suka
banget main basket, Pak? Suka. Dari zaman sekolah suka main basket? Iya dari kecil. Oh iya? Pernah ikut kejuaraan-kejuaraan gitu dong Pak waktu Ya pastilah. Kita punya buktinya kalau Pak Erik suka main basket. Oh ya? Oh, Ini Pak Erik yang mana ya? saya yang mana ya? Ayo bingung kan yang mana coba? Bapak yang mana Pak? Tebak dong. Yang bawah sebelah kiri Pak. Iya benar. SD Cakep, imut ya. kelas 5. Kalau pemain basket yang paling dikagumi siapa aja Pak? Ya almarhum Kobe Bryant. Karena 3 hal. Satu, dia sendiri kan loyal kepada klubnya. Sampai pensiun di klub yang sama. Di klub yang sama. Yang kedua setelah basket, dia juga mendapat banyak penghargaan. Hebat. Mungkin ini juga yang membuat Pak Erik terinspirasi dari basket ke bisnis. B2B, basket ke Back to bisnis. back. Basket ke bisnis. Kebetulan kalau kita lihat kembali kan kalau bisnis itu yang bagus, kalau ekosistemnya baik. Makanya selalu saya bicara di teman-teman kementerian, tentu kementerian saya, kita jangan membuat kebijakan yang tidak baik untuk market, untuk pasar. Nah sama, kalau kita ngelihat di industri olahraga, kan sama di Indonesia itu industri olahraga kita belum pada tahap industri sekali. Kenapa? Daya beli kita belum tinggi. Kalau nonton olahraga itu di luar negeri pembayarannya paling mahal tiketnya. Ya. Jadi kalau sekarang kita perlu buat makan, buat sekolah, itu masih yang penting-penting. Ya. Atau pertandingan olahraga di dunia itu, kalau kita beli tiket film 50.000 misalnya nonton di bioskop tuh, ya di teater, itu kan kalau nonton olahraga itu bisa 10 kali lipat. Jadi termasuk sesuatu yang luxury. Ya. Nah karena itu ya awalnya kalau kita bicara industri olahraga, saya secara pribadi percaya yang sudah ada di luar negeri. Betul. Tetapi kita juga nggak boleh kalah tetap membangun industri olahraga di Indonesia secara bertahap itu. Jadi makanya Bapak nih senang olahraga itu ke sana sampai pemilik tim NBA, tim Saya basket, waktu itu, ya. IBL, Satria Muda, Persib Bandung, pernah jadi komisaris, terus Inter Milan juga pernah Pak ya? Pernah Inter Milan. Itu nggak takut rugi Pak kalau kayak gitu Pak? Ya karena sudah jadi industri. Kan tadi pemasukannya dari berbagai macam. Ya. Dari penjualan tiket, penjualan baju, penjualan hak siar. Ekosistemnya udah ada. Udah ada ya. Cerita terindah yang pernah Bapak rasakan ketika menjadi pemilik yang A, B, C, D ini? Ya yang paling bangga kan kita bisa kasih lihat ke dunia. Orang Indonesia itu juga nggak kalah sama bangsa lain. Ya, Indonesia bisa punya bisnis di luar negeri, Buktikan khususnya tadi olahraga. Ya, padahal sepak bola kita ranking berapa, tapi punya klub bola di luar negeri. Ya. Jadi kalau kita mau sebenarnya kita bisa bersaing kok. Asal ya kita sendiri mau melakukan itu, didukung oleh strategi yang baik, tim yang baik. Kalau emang bener nih, pecinta olahraga, saya akan tanya, sebutkan 3 pemain legendaris NBA. Magic Johnson, yang disebutin Kobe Bryant lagi, nggak boleh Kobe Bryant dong. Gak boleh Pak. Ya, kopi yang lain Pak, kopi yang lain. Itu kopi, ini kopi. Oh iya. Magic Johnson, Larry Bird, Karim Abdul-Jabbar. Nah itu Bapak 3, ayo sisanya 2-nya. Hah? Bapak udah jawab 3. Kan bintang tamunya Bapak. Michael Jordan. Michael Jordan. Michael Jordan, hebat banget. Yeay. Satu lagi. Satu lagi Pak. Hah? Siapa? Hakim Olajuwon. Hakim Olajuwon. Oh my God, keren banget. 3 pemain legend Inter Milan Pak. Javier Zanetti, Ronaldo, Nah Bapak 2 aja Pak. Satu lagi. Jurgen Klinsmann. Jordan Klinsmann. Oh my God, keren Tepuk tangan yang mana dong? banget. Aduh. Selain suka baca politik, suka baca olahraga juga. Ya saya nggak baca, saya denger. Pak, terakhir Pak, 3 klub basket Indonesia. Kalau legendari yang dulu ada 3 klub. Indonesia Muda, Aspak, Panasya. Nah, sebutin pemain yang ada di Indonesia Muda, ayo. Robi Darwis, Ajat Sudrajat. Itu dia. Itu Persib semua itu. Tepuk tangan Yang- dong. Ya jangan kemana-mana, tapi kita with BHM.
di Talk Show with BHS. Aku tuh tertarik loh kalau ngomongin soal bisnis, Pak. Tapi sebelumnya gini, aku mau tanya, apa semua orang itu sebenarnya bisa bisnis? Enggak. Kenapa? Ya memang Allah nyiptain kita ya enggak di semua punya karakter yang sama. Kita juga bisa lihat apakah di darah kita, di kultur kita itu memang kita bisa jadi entrepreneur atau profesional. Karena ciri-cirinya juga berbeda. Kalau profesional pasti orang yang memang ya istilahnya sangat bekerja lebih hati-hati. Kalau entrepreneur itu kan pasti lebih mengambil resiko. Nah itu kelihatan dari karakter itu. Gitu. Tapi ya kita sepakat, kita harus memperbanyak entrepreneur. Oke. Karena kenapa? Ya Indonesia perlu pembukaan lapangan kerja. Nah salah satunya ya kalau banyak pengusaha menciptakan lapangan kerja itu menjadi keseimbangan. Tidak hanya itu hanya peran pemerintah. Kesempatan usaha ini bisa bebas, bisa misalnya usaha biji karet juga bisa. Karena memang Kenapa usaha biji karet? karena ada seseorang yang sekarang sudah jadi menteri, dulunya ternyata suka jualan biji karet. Coba mana biji karetnya? Ini Masih dapat aja. Ini biji Masih karet. dapat, Pak. Ini biji karet. Nah, yang paling aneh itu orang Indonesia katanya ngaku orang Indonesia tapi nggak ngerti cara bikin cara memainkan mainan Biji karet. Nah, saya juga nggak ngerti, Pak. Minta diajarin di gimana sih? Jadi ada cerita apa sih, Tapi Pak? sebentar, Pak. Ini beneran nih, Pak. Beneran nih, Bapak jualan. Beneran. Serius, Pak. Bukan hoax, bukan. Bukan hoax. Coba, Pak, ini coba, Pak. Ini beneran. mainnya gimana, Pak? Ya kan dulu mainnya cuma ditaruh gini. Iya. Terus diadu gitu. Diadu. Gitu. Terus nanti kalau yang pecah yang mana itu yang kalah. Kita pilih, ini pilih yang mana, Di? Pak Erik pilih satu. Coba kita pilih yang bagus yang mana. Satu. Tapi aku harus tanya sama ibuku dulu mana yang bagus. Emang ibu tahu biji? Oh tahu Karet. lah, ibu aku berpengalaman. Ayam, ayam. Ya bapak. Oh menang. Tuh yang ini kalah gitu. Henry pilih sih. Coba kamu yang ini. Aku yang ini. Kamu mau di atas mau di bawah? Enakan di atas apa di bawah? Biasanya enakan di atas apa di bawah, Pak? Kalau yang menangan yang di atas. Atas aja. Aku di atas. Terus Ya, terus dituk gitu. pukul gini, Pak ya? Nah, Pokoknya yang kencang jangan. Begini pakai mana ini, bisa. Pak, ya? ini. Pakai ini bener. Tuh. Pak, bener kan yang di atas menang? Oke, mulai sekarang aku akan di atas. Main ini, main biji karet. Pak, jadi ini ada cerita apa, Pak? Dulu bisnis ini atau gimana sih, Pak? Iya. Enggak, waktu kecil-kecil belum ada yang namanya mainan game online. Kita dulu kan main bulu tangkis, main benteng, Iya. main takadal, ya kan? Yang kayak kasti. Iya. Salah satunya ini juga mainan ya cuman truk-truk gitu aja. Ya kebetulan waktu itu kita lagi main-main di belakang di rumah tetangga. Kalau dulu kan antara kita dan tetangga akrab. Kalau Betul, sekarang kan nggak sekarang kenal. mah- Kebetulan kita lagi main-main. Ada bapak-bapak jualan biji karet. Udah sore. Kasian. Saya sama teman-teman bilang, Pak, biji karetnya dijual. Jual. Berapa kalau sekarung? Langsung mau belinya sekarang lagi. Sekarung. Iya. Terus dikasih harganya. Ya udah kita mecahin celengan. Oh. Nah, terus abis beli sekarung karena pikiran anak-anak kecil kan. Oh, kita main biji karet nih, sepuasnya seminggu. Gitu. Ya kan? Nah, udah main lama-lama bosen kan? Udah seminggu, masih sisa biji karetnya. Ya udah, kita jual aja. Kebetulan di dekat rumah tuh ada lapangan PSPT, lapangan Tebet dulu. Oh iya betul. Ada lapangan sepak bola, di belakangnya ada SD. Ya kita jualan di situ, jualan biji karet. Untung nggak, Pak? Ya kan udah dimainin. Kalau misalnya grosir, Pak, yang grosir ada cerita grosir. Iya, oh iya, bikin jualan pasar baju juga, Tebet. Pak. Oh kalau itu kan ibu. Oh ibu. Kan bapak saya di tahun 60-an itu kan belum pengusaha. Masih kerja sama orang. Kan bapak saya memang orang nggak punya. Memang orang miskin. Dia merantau dari Gunung Sugih, dari Lampung ke Tanjung Karang itu umur 11 tahun.
Dia bilang wah kalau dia di kampung terus dia nggak bisa sekolah SMP. Oh. Sedangkan dia mau SMP, SMA. Jadi dia merantau ke Tanjung Karang. Ya ceritanya bisa jam-jaman. Pokoknya dia akhirnya sampai dia bisa sekolah terus merantau ke Jawa. Pada perjalanan hidupnya ya ibu saya bantu bapak saya jualan baju di pasar Tebet Barat. Kalau pulang sekolah ya suka nemenin ibu lah. Kan ibunya jualan. Jualan di Cikaret Pak, di tempat grosir. Enggak lain Wah, lagi, lain beda lagi. cerita itu. Kirain masih. Enggak. Tapi bicara soal ayah kita punya foto ini nih. Nah, Iya. ini Bapak Pak. Iya, almarhum bapak saya Muhammad Thohir. Bapak sama ibu beda lah. Kalau ibu itu lebih disiplin. Jadi Malah ibu yang lebih disiplin Pak. ibu sangat disiplin. Jadi jamnya mandi, jamnya buat PR gitu. Nah kalau bapak itu memang karena dia banting tulang dari kecil, cita-citanya itu salah satunya ngebahagiain keluarga gitu. Jadi dia selalu tuh pulang kantor pasti teriak-teriak. Mana anak saya? Erik gitu. Oh gitu ya. Rika, Boy gitu. Kangen gitu ya. Jadi banyak lah dia ngajarin kita bagaimana kita itu harus kalau mau dipercaya sama orang ya namanya kita harus baik. Terus kita harus punya juga expertise artinya keahlian. Karena kalau kita punya keahlian orang akan apresiasi. Nah yang nggak kalah pentingnya ini ada hubungan dengan meja tadi. Bapak saya selalu ngajarin kalau kita mau dihargain orang, kita harus menghargai orang lebih dahulu. Nah meja tadi sebenarnya filosofi dari situ. Kenapa? Ya kalau kita duduk sama rata, berbicara sama kan beda. Betul. Dibandingkan seseorang musuh menghadap. Ini transpirasi saya Pak. Tolong kru nanti besok meja buang aja nih. Atau ganti yang lebih besar. Atau kalau mau yang gitu ya Pak, yang buat meeting ya Pak, panjang banget. Kalau bapak saya tuh banyak memberikan inspirasi. Setiap ada uang gitu dari kecil ya pas-pasan, tapi dia ajak ke luar negeri. Terus kita tanya, loh kenapa? Ya ngelihat bangsa lain. Loh lihat nih, bersih. Masa di Indonesia nggak bisa bersih? Jadi dia mengajarkan kita itu dengan sesuatu yang nyata. Dan nggak sadar kita ngobrol sebetulnya biasanya kita bercanda-canda aja tapi ini banyak sekali hal yang membuat kita menjadi inspirasi. Ya sama-sama. Makanya jangan kemana-mana ya pemirsa, kita balik lagi setelah satu ini tetap di E-Talk Show with BHS. Ya masih di E-Talk Show. With BHS. Grace, ini kan mimpi sekolah di Amerika pernah nggak? Adekku mah di Kanada. Di Kanada. Adekku di Vancouver. Tapi nggak sempat gegar otak dulu. Enggak. Ya ada teman saya, aduh. Temennya lagi. 2 kali jatuh. Bener Pak ya? Gegar otak. Saya sekolahin di Amerika tuh, itu awalnya gara-gara gegar otak 2 kali katanya Pak. Kayak otaknya encer. Karena udah Oh jadi gara-gara jatuh. di rumah tuh kayak ada teras agak panjang. Jadi kalau hujan itu kan terasnya licin. Nah, ya biasa, bukan ya lari terus dengkulnya didudukin tau kan? Oh, selebrasi ceritanya Pak. Oh, selebrasi gitu. Iya. Ya kadang-kadang kan keplanting. Ya ampun. Jadi habis jatuh nggak bangun pusing gitu kan, ya dibawa ke rumah sakit gitu. Ya emang bandel lah. Yang ketua lebih bandel lagi. Itu lebih bener lagi. Peningkatan. Ya kan? Berantem apa gimana? Tawuran. SMA. Gara-gara ya basket, tanding, ribut-ribut, berantem, ya kepukul stick baseball. Waduh. Ampun. Dan Untung bukan yang kayu. Oh bukan. Baseballnya yang kayak kaleng tuh. Kalau yang kayu mungkin pecah kali. Saya sih kalau yang kerupuk mau deh. Ada nggak? Yang styrofoam. Nah itu lama tuh. Itu bener-bener masuk rumah sakit beneran tuh. Seminggu lebih geger otak tuh. Sampai ada keputusan Bapak harus dibawa ke Amerika. Enggak. Ya geger otak, terus ya masuk sekolah normal, cuman bapak saya marah. Karena memang waktu SMA, waktu SD SMP tuh ketua kelas,
sekolah di kelas ranking 5 lah selalu 5 besar. Waktu SMA 3 Jakarta Setiabudi. Nah, itu ini ranking 43. Dari muridnya 42, Pak. 42. Jadi memang perubahan. Ya Bapak sama Ibu khawatir, nih bandel nih gitu. Saya di Amerika. Ya kan, udah basket melulu, geger otak, sekolahnya rankingnya jelek gitu. Daripada keterusan istilahnya dipindahin. Nah, ternyata setelah dipindahkan ke Amerika, ada surprise. Bikin sang kaget ibunya. Nah, apa tuh, Kenapa? Pak? Karena gondrong. Rambutnya ya, bukan bulu hidung yang gondrong. Rambutnya gondrong, gitu Pak ya? Iya. Pakai anting, Pakai sepatu boot. pakai sepatu boot. Waduh. Ibunya kaget. Zamannya heavy metal. Kenapa Pak? Ya kan waktu itu zamannya Guns N' Roses, zamannya Van Halen. Iya, Kiss. Bapak kan suka Van Halen ya? Suka. Sama. Itu tadi lagunya Jam. Gitu. Coba nyanyi dikit bisa nggak Pak? Nggak bisa. Dan ibu kaget lihatnya Pak. Ya kaget kan, Ngambek nggak, nggak Pak? pernah Marah, Pak? panjang. Marah? Waktu, ya itu cuman nggak lama kok, cuman setahunan gitu. Tapi Ibu nggak sempat berpikir untuk pindah ke negara lain lagi kan, Pak? Ya kaget lah. Tapi pasti ibu pasti marah karena saya juga marah kalau misalnya punya anak di sekolahin ke luar. Ya bukan, pergi rambut pendek, sampai sana pendek, rambut gondrong. Gondrong. Masih mending lah pakai baju rocker, kalau pakai daster kan repot gitu kan. Iya kan. Saya rasa takutnya pakai daster tuh. Iya Pak. Bukan Kaget pakai rockers, justru takutnya daster dia tuh. Ibu aja yang pindah. Nah ini ada foto Bapak dengan Sandi sama Lutfi. oh, Pak Sandi sama Lutfi. Yang di tengah istrinya Sandi Nur. Ini ketemunya di Amerika, Pak, malahan, Pak. Di Boston. Waktu itu Sandi sekolah di Wichita, Lutfi di Purdue, saya di LA. Saat itu ada liburan Thanksgiving atau apa gitu kalau di Amerika kan ada. Nah, terus ya kita pada janjian ke sana. Tapi sama Pak Sandi pernah satu SD Pak dulu ya? Sebenarnya enggak. Jadi enggak. gini, ini yang orang kadang-kadang ketuker-tuker ceritanya. Jadi saya sama Lutfi tuh main basket di Indonesia Muda. Nah, ketemu Lutfi itu main basket. Karena sama-sama pemain basket ini. Ya. Terus ketemu lagi sama Lutfi di Amerika. Nah, kalau Sandi itu dia saya di Indonesia Muda, Sandi itu klubnya CS Citra Satria. Pemain basket juga? Main basket. Nah, kita tanding. Kenalnya sebenarnya semua gara-gara basket. Semuanya gara-gara basket. Cuman memang deketnya ya waktu karena kuliah semua di Amerika. Jadi kita tidak pernah satu sekolah. Itu tahun berapa Pak? Ya 92. Aduh salah, saya main gundu, coba pemain basket tapi ketemu. Sudah jadi menteri, terus habis punya cerita di masa lalu bareng-bareng main basket. Nah, sekarang masih punya grup WhatsApp kah untuk membicarakan masa lalu? Grup WhatsApp. Arisan saya Pak. Arisan, Pak? Ya enggak, kalau grup WhatsApp ya ada. Tapi sekarang grup WhatsApp tuh banyak lah. Enggak, saya rasa kalau kita bicara, apalagi sekarang menteri gitu ya, tentu kita ketika bicara sebagai kementerian akan lebih formal. Ya. Kita bertemu nih. Ya cuman kalau telepon-teleponan ya bro aja. Bro. Obrolan terakhir apa Pak? Kenapa? Obrolan terakhir bukan sebagai menteri ya, sebagai teman. Sama Pak Lutfi. Kayaknya sama Pak, 2 minggu terakhir ngomongnya kerjaan masalah Wah, kerja terus ya? Iya. Gak pernah gitu, refreshing yuk, kita kan lagi pusing nih. Belum. Ini kacau ini. Emang lebih terlalu serius sudah. Lebih serius semua ya. Ntar saya nelfon nih, saya nggak serius Pak. Pak, ini kan pasti beda lah. Walaupun bagaimana profesionalisme di bidang sebagai pengusaha dan sebagai pejabat, itu pasti beda. Itu mana yang sebetulnya bisa Bapak lebih nikmati, lebih selami? Background saya dari dulu kan memang hidupnya di swasta. Pengusaha. Ya tentu ya pasti lebih menikmati yang dulu. Yang dulu ya, termasuk. Tapi tanggung jawab yang sekarang memang jauh lebih besar. Makanya saya sangat berhati-hati, bukan berarti takut mengambil keputusan, tapi pasti sebelum mengambil keputusan atau membuat kebijakan itu, kita nggak boleh membuat kebijakan yang menguntungkan individu, tapi atau kelompok, tapi sebuah kebijakan yang bisa lebih seimbang untuk semua. Nilai pahalanya juga lebih tinggi, karena kemarin bekerja untuk perusahaan
pribadi, karyawan. Kalau sekarang lebih luas. Lebih luas. Masyarakat. Nah, Alhamdulillah. ada nggak target menuju pahala yang lebih besar? Misalnya tiba-tiba pengen apa gitu, target politik mungkin ke depan? Saya rasa gini loh, posisi kita kan pembantu presiden. Kita harus loyal kepada Bapak Presiden sampai 2024. Setelah itu Ya kan? bebas ya Pak ya? Setelah itu bebas. Ya pilihan utama ya kembali ke swasta lah. Itu pilihan utamanya. Iyalah. Pilihan keduanya Pak? Hah? Nggak jualan itu, biji karet, Pilihan kedua mengembangkan biji karet Bisnis Indonesia. biji karet. industri biji karet yang bisa menjadi sebuah produk kecantikan. Wah, Oke. pas banget tuh. Ya, jangan kemana-mana, tetap di Eta Show THR. Masih di Talk Show. IPHS. Selain jadi menteri, Pak Erik juga sekarang sudah diberikan tugas yang tentunya buat saya pribadi dan banyak masyarakat itu bukan tugas yang kecil. Tugas yang berat karena menjadi Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Setelah Pak Jokowi menjadi orang pertama yang divaksin, langkah kedepannya apa nih Pak? Ya, kan sekarang prioritas utama sekarang nakes dulu. Ya. Kemarin sudah terkirim 3 juta vaksin untuk 1,5 juta nakes. Lalu kemarin juga kita sudah kedatangan 15 juta dan terakhir 11 juta, berarti 26 juta. Nah 26 juta ini sekarang sedang diproses, sebagian sudah jadi, ini kan buat tadi berikutnya. Emang mesti ngantri sekarang, karena memang keterbatasan daripada vaksin itu sendiri. Tapi percayalah bahwa pemerintah sesuai dengan tadi arahan Bapak Presiden kan semua rakyat gratis ya untuk divaksin. Tapi kan kembali, ini yang paling penting kadang-kadang kita semua lupa. Apakah setelah divaksin bebas-bebas saja? Tidak. Ya, protokol kesehatan ini harus karena kan ada banyak juga yang belum divaksin. Itu berapa lama Pak bisa terdistribusi ke seluruh Indonesia? Bagaimana kita bisa divaksinasi itu tidak lebih dari setahun. Tidak lebih dari setahun. Ya, maksudnya semua ini divaksin tidak lebih dari setahun. Nah, ini kita sedang bekerja keras. Dan kita juga mesti bersyukur loh, banyak negara yang malah belum divaksin sampai sekarang. Ya. Terus gimana Pak sama beritanya pasti simpang siur di luar sana. Ada yang mungkin akhirnya takut kok ini cepet banget dan segala macam. Pasti kan ada ketakutan-ketakutan juga di luar sana dengan berita-berita yang keluar. Ya, saya rasa gini, bahwa kan vaksin yang kita kerjasamakan atau kita beli sebelum vaksin merah putih ada ya. Karena kan kita sedang membuat vaksin merah putih juga, di mana kami BUMN bekerja sama dengan 7 institusi, ya didampingi Menteri Kesehatan dan juga BRIN, Menristek. Kita coba bikin vaksin merah putih. Tetapi sebelum ini ada, kita juga harus membuat atau membeli vaksin yang sesuai dengan standar WHO, yang sudah melalui uji klinis. Jadi bukan beli sembarangan beli. Tidak mungkin kita berhasil menangani COVID kalau rakyat dan pemerintahnya tidak bersama-sama, tidak gotong royong. Kakak saya ya yang laki-laki terkena COVID sampai ICU. Kakak saya yang perempuan baru 2 hari yang lalu keluar dari rumah sakit. Ini nyata. Jadi bukan sesuatu yang kadang-kadang dibilangnya kurang apa? Erick Thohir loh yang ngerti vaksin, ngerti nanganin gitu bersama-sama Pak Menteri Kesehatan dan lain-lain. Keluarganya aja kena. Memang ya ini rahasia Allah yang harus kita jalanin. Dan pasti di balik itu adalah sebuah ya sesuatu yang kita nggak tahu nanti. Ya mungkin kita juga diminta Allah untuk introspeksi diri kan. Selama ini kita manusia tidak saling menghargai, ya tidak semua bicara perbedaan. Ya ini sekarang kan ayo kita harus sama-sama menyelesaikan COVID ini, nggak bisa sendiri-sendiri itu. Kalau bicara perang, kita semua sedang berperang dan musuh kita sama satu, yaitu virus yang ada sekarang, keburukan dan segala macam. Dan semua musuh itu hanya akan bisa dikalahkan kalau misalnya kita semua bersatu. Dan mudah-mudahan COVID ini justru mempererat hubungan antara masyarakat dan pemerintah, masyarakat dan masyarakat dan semuanya, karena kita harus bisa seperti lidi. Lidi aja nggak mungkin fungsinya banyak kalau tidak disatukan. Kalau lidi itu menyatu bisa membersihkan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Woi, belum. Ini ngapalinnya dari 3 hari yang lalu loh. Iya. Pak, tapi ada dari tadi makanya saya begini mulu.
Pak, tapi ada nggak mau disampaikan untuk pemirsa di rumah sekarang yang mungkin nih yang tadinya enggak, saya nggak mau vaksin, saya takut vaksin. Tapi akhirnya jadi oke, vaksin itu penting sekarang Ya, sekarang kan mayoritas yang tidak mau divaksin itu mempertanyakan efek samping. Ya. Ya, saya mengerti. Saya punya ibu yang usianya 81 tahun. Pasti sebagai seorang anak pun ya kita ingin memastikan tadi vaksin ini baik buat ibu saya. Kita tidak mungkin ingin membahayakan rakyatnya. Ya. Nah, karena itu saya sangat berharap ya program vaksinasi ini bukan, mohon maaf, yang ditakut-takutin, oh di dalamnya ada chip gitu. Enggak ada chipnya, mau chipnya di mana gitu. Yang ada chip di film zaman dulu kan. Chip Warkop. yang dulu ada tuh. Ya kan? Nah, jadi ini memang kita ingin menargetkan 70% penduduk Indonesia itu tervaksin supaya ada herd immunity. Ya. Dengan segala kerendahan hati, ya kami dari pemerintah tidak sempurna, kita banyak kekurangannya. Ya, sempurna milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita akan buat terbaik. Yang terbaik. Oke, terbaik. luar biasa. Saya siap divaksin kalau gitu Pak, tapi Ya. saya yakin kalau misalnya kunci dari semua ini ya kan dengan protokol kesehatan yang paling penting dan paling utama lagi adalah bahagia, betul? Bahagia Nah, betul. Caranya gimana tuh bahagia? Kalau bahagia itu salah satu cara adalah pertanyaan cepat yang harus Bapak jawab tanpa pikir. Waduh, Nah, aduh. ya Pak. Kok siang-siang susah banget hidupnya. Sebutkan barang yang selalu ada di mobil. Di mobil, Ya, tas saya, tas. minuman air putih. Minuman air putih harus. Lagi Pak, sebutkan hal yang Bapak ucapkan ketika Bapak kaget. Oh, astagfirullah. Oh, ini baik nih. Nah, iya, ya. Sebutkan yang Anda ucapkan kalau Anda kaget. Ayam, ya kan? Segitu. Oke Pak, terakhir nih. Sebutkan 3 hal tentang politik. Wah, keseimbangan, kesetaraan, dan kerakyatan. Oh. Sebutkan 3 hal tentang Bapak Erick Thohir. Saya berusaha bekerja yang terbaik. Kedua, jaga nama. Yang ketiga, ingin selalu dekat dengan keluarga. Yeay! Tadinya saya pikir, wah ini ada Pak Menteri tegang nih kan. Aduh, ternyata alhamdulillah Pak Menteri. Tapi sebenarnya kita nggak perlu tegang karena kita juga mau merayakan ulang tahunnya TV One yang ke-13. Iya. Taruh sih, saya pegang aja ya. Oh iya. Pak, harapan dong Pak buat TV One Pak. Baik, ini ulang tahun TV One yang ke-13 Pak. Oke. Harapan dong Pak untuk Erick yang TV bikin One harapan di buat tengah TV One. pandemi ini Pak. Ya, saya berharap TV One menjadi media berita nomor 1 di televisi. Amin. Tetap kritis, tetapi tentu bagaimana kritis itu memberikan solusi. Membangun bangsa kita yang saat ini tentu penuh dengan tantangan. Amin, amin. Tepuk tangan dong buat teman-teman TV One semua. Sekali lagi selamat ulang tahun untuk TV One.